猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Hey, what's up guys? Selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, semua pasukan Raja Jiwa menyerang ke arah Shoyan. Namun, tak lama setelah itu, muncullah sosok ular besar yang akan menyerang ke arah Shoyan. Tapi, dalam sekejap, Yusuan pun segera menghalangi ular tersebut. Ketika Shoyan masih ditekan oleh pasukan Raja Jiwa, tiba-tiba Kuijun pun menyerang Hanmo. Kemudian, Shoyan pun segera mengeluarkan pasukan para senior dari labu Dewa Bermata 9. Dan scene pun berganti. Sebelumnya, Mingyo telah membuat Yusuan terkapar tak sadarkan diri. Dia pun kembali menatap pertarungan di sisi lain. Akan tetapi, pada saat ia akan bergabung untuk membunuh Shoyan, Raja Tianzang pun tiba-tiba muncul dan menghentikan pergerakannya. Kali ini, sepertinya kita berdua memiliki sesuatu untuk dilakukan dan mempunyai pemahaman yang sama. Namun, untuk masalah reinkarnasi sang dewa tertinggi yang ada di depanku sekarang ini, mungkin dia akan mati di sini. Ucap Mingyo yang tampak sangat percaya diri, dan sang Raja Tianzang pun hanya tersenyum ramah. Dukungan yang ada di belakangmu mungkin sangat besar. Tetapi, jika seluruh kultivator kuat di dunia sensi melindunginya, aku ragu kamu bisa menghabisi anak itu. Ucap Raja Tianzang sambil melambaikan tangannya. Jangan terlalu percaya diri. Reinkarnasi sang dewa tertinggi itu tidak lebih dari seorang kaisar keabadian belaka. Tampaknya memang ada aura yang sangat kuat dan lemah di dalam tubuhnya. Dan ia selalu menggunakan kekuatan lain melalui semacam metode rahasia. Ucap Mingyo. Bahkan, jika kami tidak membunuhnya hari ini, dia bukan apa-apa. Karena saat invasi dari seluruh dunia Taisu tiba dan perperangan tidak bisa dihindari, dia pasti akan binasa. Ucap Mingyo yang mencibir secara langsung dengan nada yang penuh ejekan. Dengan situasi yang dihadapi oleh dunia sensi saat ini, menurutmu berapa lama dunia ini bisa bertahan? Aku ragu tidak ada orang yang benar-benar kuat yang mampu melindungi dunia sensi ini, dan tidak ada yang bisa menghentikan takdir menyedihkan dari dunia ini. Ucap Mingyo. Belum lagi, reinkarnasi dari apa yang disebut sang dewa tertinggi, dia sudah lama tewas dalam perang zaman dulu, dan sudah lama tidak ada sosoknya di dunia. Jadi, anak itu hanyalah bidak catur yang digunakan oleh dunia sensi untuk menunda waktu saja. Ucap Mingyo kembali, dan terlihat bahwa senyum di wajahnya menjadi lebih ganas. Sepertinya dia sangat yakin dengan penilaiannya ini. Kedengarannya masuk akal. Tetapi, pernahkah kamu mendengar bahwa kamu harus dilahirkan kembali dari api agar menjadi lebih baik? Iya, seperti itu. Begitu juga dunia, dan semuanya memiliki titik balik. Ucap Raja Tianzang. Kamu mengatakan bahwa sang dewa tertinggi pada waktu itu memiliki kemampuan untuk melenyapkan seluruh wilayah kuil langit. Tetapi, apakah kamu tahu mengapa dia tidak melakukannya? Ucap Raja Tianzang kembali. Pada saat ini, Raja Tianzang tengah memandang Mingyo yang tertawa terbahak-bahak. Wajahnya terlihat selalu tenang, dan dia membalas tinggi dengan ucapan yang tidak tergesa-gesa. Tidak hanya itu, keduanya juga telah menyaksikan keberadaan waktu yang luas di dunia sensi ini, dan hanya mereka yang mengerti apa arti semua yang terjadi sekarang, atau apa yang akan terjadi di masa depan. Pada akhirnya, siapapun pionnya, aku khawatir kamu belum mengetahuinya. Lagi pula, bukankah kamu sangat jarang memikirkan masalah berat seperti ini? Jadi, kamu hanya bisa menunggu sampai bocah reinkarnasi itu menunjukkan siapa dirinya. Ucap Raja Tianzang yang masih tersenyum.
mata Mingyao pun menjadi lebih suram. Percakapan antara keduanya ini sudah seperti permainan menjebak. Jelas, dia melakukan langkah pertama, tapi itu tidak berarti dia bisa menang, dan pada akhirnya dia akan menemui jalan buntu. Setelah itu, Mingyao pun mulai melihat pertempuran di kejauhan, dan pada saat ini langit begitu luas, sehingga dia tidak menyadari bahwa semuanya sedang menghadapi musuh masing-masing, dan membuat Mingyao tidak dapat bergabung dalam pertempuran. Di sisi lain, Zhang Xuang di ujung tampaknya tidak dapat menangani Xiao Yueli dalam waktu yang singkat ini. Bahkan sekarang, senyum mengejek pun yang sebelumnya selalu muncul di wajahnya mulai berubah menjadi serius, meskipun sulit bagi serangan Yueli untuk melukai Zhang Xuang. Tapi, setelah terluka oleh sabit kematiannya, bukan hanya kecepatan penyembuhan pada lukanya akan sangat berkurang, tetapi pergerakannya juga akan terpengaruh. Lalu, tanpa sadar, Zhang Xuang merasa kagum pada Yueli. Itu karena dia telah memberikan serangan bertubi-tubi pada Yueli. Dalam pertempuran ini, mata gadis itu pun berangsur-angsur menjadi lebih intens dari sebelumnya. Dan itu bahkan lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Tentu saja, jika tidak seperti itu, pihak Kuil Langit tidak akan mengambil resiko besar pergi ke dunia bawah untuk merebut kekuatan ini. Meskipun pada akhirnya mereka akan gagal, Kuil Langit selalu mendapatkan kekuatan dari reinkarnasi Pluto. Ini adalah kekuatan yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan keabadian. Tapi, itu dapat diintegrasikan ke dalam kekuatan keabadian. Selain kekuatannya yang besar, ada juga aturan yang paling tinggi. Dan ini adalah bagian yang paling menakutkan. Ketika melihat pemandangan ini, Mingyao pun menggertakkan giginya. Dia sekarang hanya bisa menemui jalan buntu dengan Raja Tianzang ini. Dan keduanya hanya bisa memusatkan perhatiannya pada pertempuran di kejauhan. Di kejauhan, beberapa Raja Jiwa sebenarnya dipisahkan dan bertarung sendirian. Lalu, akibatnya, hal itu pun membuat Xion dan Hanmo membentuk situasi 1 lawan 1. Jelas, ini adalah keadaan yang diinginkan oleh Xiaoyan sejak awal. Pada saat ini, situasi pengapungan dan penindasan yang seharusnya dilakukan oleh pihak Kuil Langit ini malah berubah menjadi situasi pertarungan sengit yang tidak terbayangkan. Dan hal ini membuat ekspresi Mingyao pun menjadi sangat suram. Akan tetapi, ia sebenarnya tidak terburu-buru. Memang sulit baginya untuk membunuh Xion sekarang. Tapi, dia sudah menghancurkan satu batu giok dan memberitahukan kepada Tianzun, sang Raja Jiwa terkuat di Kuil Langit. Tianzun pada awalnya adalah salah satu dari 10 Raja Jiwa teratas. Tetapi, dia mengungkapkan dirinya ke langit ketika dia pernah menginvasi dunia bawah. Jadi, sekarang jumlahnya hanya ada 9. Namun, Tianzun masih merupakan Raja Jiwa terkuat di Kuil Langit. Maka, dari itu, selama Tianzun datang ke aliansi dewa ini, bahkan Raja Tianzang yang merupakan ancaman terbesar pun tidak dapat menahannya sekarang. Apalagi, Xion hanyalah seorang kaisar keabadian. Setidaknya, inilah yang sedang dipikirkan oleh Mingyao. Akan tetapi, ketika melihat Raja Tianzang ini menunjukkan sikap tak kenal takut, hal ini pun membuat Mingyao merasa sedikit tidak nyaman. Itu karena ia masih berpikir bahwa meskipun Raja Tianzang ini tampak ceroboh dan tidak peduli, nyatanya setiap gerakan serta bahkan pikirannya tidak dapat ditebak oleh siapapun. Namun, jika memang semua ini berada dalam kendali Raja Tianzang, sekarang dia seharusnya sudah membawa Xion dan yang lainnya pergi sejauh mungkin. Tapi, kenapa dia masih begitu tenang? Apakah itu berarti Raja Tianzang tidak memiliki ketakutan sama sekali? Pada saat ini, Mingyao masih belum bergabung ke dalam pertempuran. Lagi pula, dia telah bertahan hidup lebih lama dari yang lainnya, sehingga pikirannya menjadi sangat terbuka. Jadi, dia harus memikirkan situasi pertempuran ini dari sudut pandang Raja Tianzang. Untuk sekarang, tampaknya semua perhitungan Mingyao seharusnya sudah ada di dalam rencana Raja Tianzang. Segera setelah itu, Mingyao pun mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia sudah menghancurkan batu giok itu, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati lagi, Mingyao pun tiba-tiba menyadari bahwa tindakannya ini cukup mendadak.
Itu karena dia tidak dapat menilai apakah Raja Tianzang ini benar-benar memiliki kartu simpanan lain di tangannya, atau apakah dia hanya melakukan gertakan kosong saja untuk menakut-nakuti. Kemudian, bagaimana memilih yang pertama dan yang terakhir ini tergantung pada apakah Mingyao berani bertaruh, dan apakah dia harus membayar harga sebesar itu untuk membunuh Xiaoyan. Jika benar bahwa Raja Tianzang memiliki kartu andalan lain di tangannya, maka pihak Kuilangit bisa dibilang sudah melakukan kesalahan besar. Dan semua Raja Jiwa yang berkumpul di sini, mereka semua telah jatuh ke dalam perangkap Raja Tianzang. Apalagi Raja Tianzang menyebutkan kata tingkat ke-10. Jadi, apakah mungkin kelompok Raja Tianzang ini berencana menggunakan nama Xiaoyan sebagai reinkarnasi dan mengalahkan pihaknya sebelum mereka melawan dunia Taisu? Sambil memikirkan semua kemungkinan yang akan terjadi, masih tidak ada rasa takut di mata Mingyao ini. Mulutnya sedikit terangkat, seolah-olah dia tidak merasa khawatir. Namun, masih ada antisipasi di matanya. Sementara Mingyao sedang pusing karena berhadapan dengan Raja Tianzang. Di sisi lain, Xiaoyan saat ini mulai menerjang sosok Hanmo yang menggunakan penguasa berat. Pada saat ini, wajah Hanmo sendiri sudah terlihat suram. Dia segera mengangkat tangannya, dan perisai cahaya pun muncul untuk memblokir serangan Xiaoyan. Tapi, pada saat yang sama, Hanmo menunjukkan dua jarinya, dan dia melepaskan sebilah cahaya tajam. Serangan tersebut jelas melesat ke arah kepala Xiaoyan. Jadi, Xiaoyan mau tidak mau harus menghindarinya ke samping. Tetapi, pada saat Xiaoyan mengelak, penguasa berat di belakangnya menyebabkan Xiaoyan berbalik dengan cara yang luar biasa. Dia bahkan bisa mendekati Hanmo dalam sekejap. Dan kemudian, dia terus memukul Hanmo dengan sangat kuat. Sekarang, dengan bantuan dua avatar, kekuatan fisik Xiaoyan sudah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan semuanya mengandung kekuatan keabadian yang sangat mengerikan. Akibat dari serangan bertubi-tubi dari Xiaoyan ini, tampan di sekitar tinjunya tampak retak seperti cermin yang dihancurkan. Segera, sebilah cahaya Hanmo yang baru saja terlihat pun langsung runtuh di bawah pukulan ini. Detik berikutnya, pupil mata Hanmo pun tiba-tiba menyusut. Tetapi, dia masih belum berniat untuk mundur. Lalu, tanpa diduga, cahaya biru pun tiba-tiba berkilat di matanya. Dan dia mengangkat tinjunya ke depan untuk menahan pukulan Xiaoyan ini. Sementara itu, dengan tubuh Yuan Shen bintang 5 dan tubuh fisik Xiaoyan yang sudah mencapai keabadian, pukulan ini juga dicampur dengan kekuatan keabadian dari tubuh Jushi. Jadi, tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Akan tetapi, Hanmo tampaknya tidak takut. Dia bahkan berani mengangkat tinjunya untuk melawan serangan Xiaoyan dan melepaskan kilatan cahaya untuk membuat konsentrasi Xiaoyan kacau. Dan dalam sekejap mata, tinju keduanya pun bertabrakan dengan sangat keras. Namun sebenarnya, Xiaoyan tidak merasakan pada saat tabrakan itu terjadi. Seharusnya akan ada benturan dari dua kekuatan. Tapi sepertinya lengannya menjadi lunak. Seolah-olah ada sosok misterius yang telah merenggut semua kekuatannya itu. Tapi sebelum Xiaoyan sadar bahwa ada yang tidak beres, di atas kepala dan tangannya, kekuatan yang sangat akrab bagi Xiaoyan pun tiba-tiba meledak. Dan itu menyebabkan Xiaoyan terhempas cukup jauh. Tentu saja, Xiaoyan terkejut dengan adegan yang tiba-tiba ini. Pada saat dirinya terbang mundur, kelima jarinya sudah hancur berkeping-keping, dan langkahnya juga langsung berlumuran darah. Tapi, sebelum Xiaoyan sadar bahwa ada yang tidak beres di atas kepala dan tangannya, kekuatan yang sangat akrab bagi Xiaoyan pun tiba-tiba meledak. Dan itu menyebabkan Xiaoyan terhempas cukup jauh. Tentu saja, Xiaoyan terkejut dengan adegan yang tiba-tiba ini. Pada saat dirinya terbang mundur, kelima jarinya sudah hancur berkeping-keping, dan langkahnya juga langsung berlumuran darah. Tetapi, luka tersebut bukanlah apa-apa. Segera, lengannya pun tertutup oleh kabut putih, dan dia pulih dengan sangat cepat. Jelas, Xiaoyan sekarang adalah eksistensi yang sangat langka, dan mungkin hanya dirinya yang bisa melakukan hal ini. Jadi, meskipun ada ancaman dan serangan misterius seperti itu, dengan berkah dari tubuh kuatnya saat ini, itu hanyalah luka kecil baginya. Bahkan, Xiaoyan sebenarnya masih belum merasakan panik karena serangan tersebut, dan krisis kematian yang dirasakan ini hanya muncul sekilas. Dalam hal ini, Xiaoyan sendiri memang sudah memperkirakan bahwa cepat atau lambat pasti akan muncul kekuatan lain dari pihak Kuil Langit ini.
Setelah menstabilkan sosoknya, Xion pun langsung menatap Hanmo. Xiaoyan jelas tidak meremehkan lawannya ini. Lagi pula, dia adalah salah satu raja jiwa dari kuil langit. Dan pastinya, dia mempunyai kekuatan yang sangat hebat. Tidak hanya itu, dari ingatan Kuijun, Xiaoyan mendapatkan beberapa informasi yang berguna. Dan dia juga mengetahui bahwa kekuatan Hanmo saat ini adalah kaisar keabadian di langkah ke-8. Dan sudah lama sejak dia berhenti di tingkatan ini. Setelah menggabungkan dua avatar terkuatnya, Xiaoyan sebenarnya tidak memiliki kekuatan tempur yang istimewa. Itu hanyalah penguatan pada tubuh fisiknya dan peningkatan pada ranahnya. Adapun apakah dia bisa melawan Hanmo yang merupakan langkah ke-8, Xiaoyan tidak tahu. Akan tetapi, Xiaoyan tidak merasa takut sedikit pun. Justru, karena dia tidak tahu batasannya sendiri, Xiaoyan merasa bisa menghadapi apapun. Dan Xiaoyan juga tidak memikirkan masalahnya tentang apakah dia tidak bisa bersaing dengan Hanmo ini. Pada saat ini, cedera di lengan Xiaoyan sudah pulih sepenuhnya. Tampaknya, pukulan kuat yang baru saja dia lepaskan itu bukan hanya tidak melukai Hanmo, tetapi yang terakhir sepertinya telah mengubah kekuatan tinju Xiaoyan menjadi kekuatannya dalam sekejap. Dan semua kekuatan tersebut pastinya akan bereaksi pada Xiaoyan sendiri. Tentunya, karena Hanmo adalah raja jiwa dari kuil langit, dia pasti memiliki teknik yang tidak bisa ditebak. Namun, dalam serangan tadi, meskipun semua kekuatan bangkit kembali, metode Hanmo ini bisa dibilang sangat mirip dengan tinju ledakan milik Xiaoyan. Itu dapat terus menyerap sumber kekuatan dan melepaskannya. Hanya saja, tinjuan dari Hanmo itu dapat memantulkan kembali kekuatannya secara instan. Sedangkan untuk tinju Xiaoyan, itu dapat terus menyimpan kekuatan. Dan semakin banyak serangan yang diterima, semakin kuat pula daya ledak yang bisa dilepaskan. Setelah mengetahui bagaimana cara kerja dari serangan Hanmo ini, Xiaoyan ingin melihat bagaimana Raja Jiwa memulihkan kekuatannya. Segera, pada saat ini, tanda 5 bintang pun melintas di antara alis Xiaoyan. Lalu, energi dan darah yang kuat pun meletus di tubuh Xiaoyan. Kelima jarinya juga tiba-tiba menjadi tegang, seolah-olah seluruh otot di setiap lengannya berdenyut. Bahkan, ketika satu lengannya dihempaskan ke udara, gelombang energinya langsung menyebar ke segala arah. Tampaknya, kekuatan dari keterampilan bertarung 82 tinju dewa ini juga ikut bertambah kuat, seiring dengan meningkatnya kekuatan fisik tubuh Yuan Shen. Dengan cepat, satu kepalan Xiaoyan ini pun menyebabkan hembusan angin kencang. Sepertinya, karena mungkin tinju ini sangat kuat, setiap pukulannya seperti dapat menghancurkan kehampaan dan membuat suara ledakan yang sangat keras. Di sisi lain, ekspresi Hanmo pun perlahan menjadi suram saat menyaksikan pemandangan ini. Dan dia juga secara alami merasakan kekuatan penindasan dari kepalan tangan Xiaoyan. Jelas, Hanmo tidak berani ceroboh dalam menghadapi serangan tersebut. Begitu auranya yang kuat menyebar, meskipun dia yang paling lemah dari para raja jiwa ini, Hanmo masih jauh lebih kuat dari Xiaoyan. Hanya saja, jika bukan karena teknik penciptaan kehidupan, tubuh Yuan Shen dan tubuh Jushi, Xiaoyan tidak mungkin bisa menyainginya. Pada saat ini, seluruh tubuh Hanmo pun dipenuhi oleh cahaya ilahi, dan satu set armor pun akhirnya melekat pada tubuhnya. Tentunya, hal ini pun langsung membuat Xiaoyan terkejut, karena set armor yang muncul di tubuhnya ini bukanlah armor dewa palsu. Tidak hanya itu, wajah Hanmo pun juga menjadi serius, dan terlihat bahwa sekarang dia memperlakukan Xiaoyan sebagai lawan yang tangguh. Hanmo tidak berani ceroboh sama sekali. Lalu, segera dia menggerakkan kelima jarinya, dan kilatan cahaya merah pun muncul satu persatu. Itu menyelimuti ke arah Xiaoyan dalam sekejap mata, dan itu akhirnya menabrak sosoknya. Namun, sebelum Xiaoyan diterjang oleh ribuan cahaya merah itu, saat ini kekuatan di dalam tubuhnya sudah mengalir deras, sehingga ia pun mampu menahan semua serangan sengit yang terus datang tanpa henti itu. Selama kurun waktu ini, Hanmo ternyata masih mampu mengubah keahliannya secara terus-menerus, dan kekuatan keabadiannya juga selalu mengalir menuju tangannya. Terlihat bahwa Hanmo sangat ingin melenyapkan Xiaoyan dengan cepat, dan dia pun segera memadatkan teknik penghalang yang lebih kuat. Memang, untuk berurusan dengan Xiaoyan, Hanmo harus melakukannya secara maksimal. Tidak diragukan lagi, selama Xiaoyan bisa tersegar olehnya, maka Raja Jiwa lainnya mungkin bisa meluangkan waktu untuk menghabisinya. Kemudian, setelah melepaskan jejak tangan yang rumit, lingkaran cahaya yang besar pun segera terbentuk di sekitarnya.
Detik berikutnya, pemandangan yang ada di hadapan Xiaoyan tiba-tiba berubah. Dan sepertinya formasi yang diciptakan oleh Hanmo adalah sebuah penghalang fantasi yang akan membuat targetnya mengalami halusinasi. Hanya saja, Hanmo mungkin tidak tahu bahwa di antara semua tekniknya ini, yang paling mudah dihadapi oleh Xiaoyan adalah sebuah formasi penghalang. Jelas, itu tidak ada apa-apanya jika dihadapkan dengan Xiaoyan ini. Dan Hanmo yang merasa bangga dengan tekniknya ini tidak menyadari bahwasanya Xiaoyan sedang menertawakan formasi rendahan tersebut. Tidak peduli apapun formasi penghalangnya, Xiaoyan tidak akan merasa takut sedikit pun. Dan pastinya, dia akan menghancurkan formasi penghalang itu dengan sangat mudah. Benar saja, Xiaoyan pun langsung menjentikan jarinya. Dan si goyang sang makhluk bermata Dajjal pun terlempar dari jubah lengan bajunya. Lalu, dia segera menatap keadaan di sekitarnya dengan linglung. "Goyan, hancurkan penghalang ini," ucap Xiaoyan sambil berteriak kencang. Dan terlihat bahwa sekarang tinjunya sudah terbakar. Si Goyan pun tidak bisa membantahnya, karena saat dia melirik mata Xiaoyan itu penuh dengan amarah. Goyan pun tidak berani berbicara. Kemudian, dari mata besarnya, cahaya biru pun tiba-tiba melonjak. Dan formasi yang kokoh pun yang baru saja dipadatkan oleh Hanmo retak seperti cermin yang dihancurkan. Sampai akhirnya, itu pun runtuh berantakan. Dan pada saat yang sama, tubuh Xiaoyan pun juga dengan cepat bergerak ke belakang. Ia menstabilkan sosoknya, dan dia kembali mengambil beberapa langkah ke depan. Namun, setiap langkahnya ini sepertinya terlihat sangat berat. Dan setelah melakukan satu langkah, bayangan telapak raksasa pun muncul di udara. Dengan munculnya keterampilan 7 tapak dewa kuno, Xiaoyan pun kembali mendapatkan kepercayaan dirinya. Sementara itu, ketika Hanmo melihat telapak kaki raksasa di langit, pupil mata Hanmo pun tiba-tiba menyusut. Hanmo tidak menduga Xiaoyan berada di tingkat ini. Tidak hanya itu, telapak besar ini tampaknya sedikit familiar baginya. Bahkan, saat Hanmo menyaksikannya, telapak itu bergerak menerjang dirinya. Jantung Hanmo bergetar hebat, dan dia merasa sedang bertarung melawan sang dewa tertinggi saat ini. Terlepas dari kebenciannya terhadap sosok Xiaoyan yang merupakan seorang reinkarnasi, jauh di dalam lubuk hati Hanmo ada rasa kagum dan takut yang tak pernah hilang terhadap eksistensi sang dewa tertinggi ini. Alasannya adalah karena sebelum sang dewa tertinggi ini menjadi almarhum, terlalu mudah baginya untuk menekan semua raja jiwa ini. Dia bahkan dapat menghancurkan mental mereka sampai titik yang paling rendah. Dan sebenarnya mudah saja bagi sang dewa tertinggi untuk menghancurkan seluruh wilayah kuil langit. Tapi dia tidak melakukan hal itu. Semakin banyak Xiaoyan mengeluarkan keterampilan bertarungnya, semakin membuktikan pula dia adalah seorang reinkarnasi sang dewa tertinggi. Jadi, jika memang Xiaoyan ini mampu menghancurkan pihak kuil langit, mengapa kekuatannya masih disimpan sampai sekarang? Apakah tindakan tersebut hanya untuk latihan setelah bereinkarnasi saat ini? Hanmo mau tidak mau memikirkan masalah ini lebih teliti. Dan formasi penghalang miliknya yang dihancurkan dalam sekejap membuat Hanmo semakin khawatir bahwa semuanya ini adalah benar. Tentu saja, Hanmo tidak bisa menyembunyikan ketakutan semacam ini. Itu karena ingatan suram dan tekanan mental yang diberikan oleh sang dewa tertinggi terhadap mereka terlalu dalam. Jadi, tidak mungkin bagi para raja jiwa ini melupakannya begitu saja. Ketika menyaksikan telapak besar yang perlahan bergerak ke arahnya, Hanmo sekali lagi menggencangkan kedua tinjunya. Lalu segera, kekuatan keabadian pun melonjak keluar dari tubuhnya dengan gila-gilaan. Dan kini, ia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Xiaoyan. Keterampilan yang digunakan oleh Hanmo saat ini adalah cengkraman jiwa iblis. Itu merupakan teknik ketiga dari metode rahasia kuil langit. Kemudian, pada saat telapak tangan transparan keluar dari sosoknya dan langsung bergerak ke arah telapak kaki yang meraung, muncullah suara gemuruh yang sangat kencang. Namun, kekuatan 7 tapak dewa kuno milik Xiaoyan jelas sangat luar biasa. Dan setelah tabrakan keduanya bertahan dalam kurun waktu yang sangat singkat, keterampilan bertarung yang dilepaskan oleh Hanmo pun runtuh seketika. Akan tetapi, Xiaoyan sebenarnya hanya menggunakan 5 langkah, dan dia belum sepenuhnya menampilkan kekuatannya yang tersisa. Mungkin, jika dia melakukannya sekaligus, Hanmo akan kewalahan dibuatnya. Tapi, Hanmo ternyata belum berhenti di situ. Dia juga kembali menggunakan teknik keempat dari metode kuil langit. Segera, di sekitarnya muncullah ribuan segel yang terlihat mengesankan. Dan ketika dia menggertakkan giginya lagi, Hanmo pun terus menunjukkan keterampilan bertarungnya melawan orang tangguh seperti Xiaoyan ini.
Bahkan, saat ini, kekuatan keabadian dari tubuh Hanmo terus menyembur keluar. Terlihat dari sini bahwa kekuatan Hanmo sebenarnya tidak lemah. Pada saat Hanmo melambaikan tangannya, jejak hitam yang cukup besar pun tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Dan itu memancarkan energi iblis yang pekat. Kemudian, ketika jejak hitam itu meninggalkan telapak tangannya, itu langsung menyebar karena tertiup oleh angin kencang. Lalu, dalam sekejap mata, jejak hitam itu pun tumbuh, yang dari awalnya hanya seukuran telapak tangan, menjadi beberapa puluhan kaki dalam sekejap. Setelah itu, jejak hitam ini mulai berubah menjadi sebuah patung Buddha setinggi 100 kaki. Namun, ketika sudah membentuk patung tersebut dengan susah payah, wajah Hanmo menunjukkan keengganan. Tapi, ia terus mengubah penampilan patung itu hingga membesar sampai ribuan kaki. Tetapi, formasi yang kali ini dibuat oleh Hanmo memiliki penampilan yang aneh. Bisa dibilang, patung yang diciptakan itu memang sangat mirip dengan patung Buddha. Tapi, itu mampu menyebarkan aura misterius yang tidak ada habisnya. Jadi, pada saat ini, tidak mungkin untuk menyimpulkan apakah itu Buddha atau iblis. Meskipun begitu, Hanmo tidak peduli dengan penilaian orang-orang. Dia langsung menggerakkan patung tersebut untuk melawan 7 tapak dewa milik Xion ini. Beberapa saat kemudian, dua keterampilan bertarung itu terus menekan satu sama lain selama beberapa napas. Akan tetapi, tampaknya tidak satupun dari kedua teknik ini yang menunjukkan kekuatan luar biasa. Dan itu selalu tumpang tindih untuk menunjukkan siapa yang paling kuat. Akan tetapi, tampaknya tidak satupun dari kedua teknik ini yang akan menunjukkan keruntuhan. Dan itu selalu tumpang tindih untuk menunjukkan siapa yang paling kuat. Merasa bahwa kekuatannya kurang memuaskan, Xion pun mulai mengambil langkah ke-6 dengan susah payah. Dan terlihat bahwa tindaknya itu ternyata cukup menguras tenaga. Tentunya tidak peduli seberapa kuat Xion sekarang, tidak mungkin baginya untuk menggunakan keterampilan bertarung itu dengan mudah. Dan jika dia ingin menggunakan teknik ini sepenuhnya, tubuh fisiknya seharusnya menanggung beban yang sangat besar. Namun, poin terkuat dari keterampilan bertarung ini adalah akan meningkat seiring dengan bertambahnya kekuatan Xion. Jadi, dengan 7 telapak dewa kuno yang sekarang, itu sudah berada di bawah energi serta kekuatan darah Xion yang kuat. Dan dia tidak seperti dulu lagi. Bahkan sekarang, dengan keterampilan bertarung yang ditunjukkan oleh kekuatan Xion, dia sebenarnya telah sepenuhnya mencapai kekuatan campur dari keterampilan bertarung tingkat kuno. Maka dari itu, tidak diragukan lagi bahwa Xion mampu bersaing melawan kultivator Kaisar Keabadian di langkah ke-8. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beliterasi di tempat ini. Terima kasih yang sudah stay di sini.加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。